Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021, The Year of Integrity. Mari kita dengarkan pengumuman berikut ini. Pelaksanaan Cool Brand Worship diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Sunday Service Online untuk sementara waktu dilaksanakan melalui channel YouTube dan Zoom. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada minggu kedua oleh Pendeta Isaac Moses dan minggu lainnya akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo. Harap menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Untuk pelayanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah online minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Edi Benyamin Gunawan, Gembala GBI Blok M Square. Gembala dan seluruh jemaat GBI MCC mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama.
Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan, dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan dinyatakan ketika kita memuji Dia. Mari bersama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan dengan segenap hati. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Dengan segenap hatimu, mari katakan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa
Saudara-saudara, kita mau percaya kepada kuasa nama Yesus, sebab hanya nama Yesus yang sanggup untuk melakukan segala mujizat dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama katakan, selalu diambillah senjata di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kaki di dalam kuasa namanya. Selalu diambillah senjata di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kaki di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Yesus, Yesus, ada kuasa dalam Kami mau bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang paling mengerti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur
Tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia, katakan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan Tuhan, kebenaranmu, itu mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun kami tidak ada di dalam gereja, tapi kami boleh Tuhan menyatukan hati kami ke hadapan hadirat-Mu. Karena itu Tuhan, Kau tolong kami supaya pada hari ini Tuhan kami boleh mengerti tuntunan-tuntunan-Mu dalam menghadapi hari-hari yang akan datang. Karena itu urapi kami masing-masing Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga pikiran, perasaan, kehendak hati kami boleh dicengkeram oleh Roh-Mu saja Tuhan. Terima kasih dan kami diberkati, kami memperoleh jalan keluar, kami memperoleh pegangan untuk kehidupan kami Tuhan. Semua didasarkan oleh kebenaran-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan. Bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama bertemu melalui online. Saudara-saudara, tahun 2020 sudah kita lewati dan kita masuk dalam tahun 2021. Nah, saudara, Allah memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita tahun ini tuh, saudara-saudara. Allah memberikan kepada kita visi melalui gembala sidang kita. Tuntunan diberikan bahwa tahun 2021 Tuhan berikan visi melalui gembala kita, ini adalah tahun integritas, the year of integrity. Jadi ini adalah tahun integritas. Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Nah, saudara-saudara, kita akan lihat terlebih dahulu definisinya terlebih dahulu, ya.
dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan integritas itu adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi keadaan seseorang di sini katakan mutu, sifat, keadaannya yang menunjukkan satu keutuhan, orang melihatnya, atau dengan kata lain yang terpancar dari kehidupannya itu adalah kewibawaan dan kejujuran. Nah, ada juga dari Westminster Dictionary of Theological Terms. Di sana dikatakan integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, saudara akan dapatkan di sana bahwa Allah berkata pada waktu itu, Allah mengatakan, amarilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Jadi seharusnya manusia diciptakan dengan gambar dan rupa Allah yang sempurna, yang nggak pakai topeng, yang nggak pakai pura-pura, ya. Jadi ini menunjukkan sebuah kemurnian dan sebuah kejujuran. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam konteks etika, integritas itu adalah dikatakan ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristen. Hati nurani Kristen, hati yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, hati yang murni, hati yang baik, ya. Semua ini dasarnya moral kita yang sudah diubah oleh Roh Kudus, ya, prinsip dan karakter di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara, kalau berbicara tentang integritas, itu tadi kita masuk dalam definisinya, ya. Jadi boleh disimpulkan bahwa Tuhan mau bahwa hari-hari ini, tahun 2021 ini, kita hidup bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan kemunafikan, tapi di dalam kekristenan kita lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, supaya dunia bisa melihat keberadaan kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, ada ayat-ayat dasar yang disampaikan adalah dalam Mazmur pasal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, ya. Ini adalah dasar atau ayat-ayat yang mendukung tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Dikatakan di sana, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat yang berikutnya, saudara-saudara, dalam Mazmur pasal 41, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Di sana katakan, tetapi aku, engkau menopang aku dengan ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ini adalah ayat-ayat yang menopang, yang mendukung tahun 2021 sebagai tahun integritas.
Kalau kita perhatikan saudara-saudara, karakter-karakter yang harus ditunjukkan oleh orang-orang percaya supaya kita dipersiapkan untuk bisa senantiasa menghadap hadirat Allah, ada di dalam hadirat Allah. Dari ayat-ayat ini kita bisa simpulkan, yang pertama, kita harus bersih tangan kita. Artinya kita nggak melakukan sebuah kejahatan, kecurangan. Yang kedua, murni hatinya. Hati ini murni, tidak ada kepura-puraan, jujur, tulus, bukan penipu. Yang keempat, dikatakan juga bukan orang yang gampang bersumpah palsu, tidak bersumpah palsu. Yang kelima, dikatakan orang yang tulus hatinya. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang melakukan hal yang demikian ini dikatakan sana, ini adalah orang-orang yang akan tegak di hadapan Tuhan selama-lamanya. Artinya apa, saudara-saudara? Ini adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan. Saatnya sudah dekat kedatangan Tuhan untuk kedua kali, saudara-saudara. Karena itu Tuhan persiapkan tahun ini supaya kita memperhatikan kehidupan kekristenan kita. Dunia boleh gonjang-ganjing, dunia boleh dalam kesulitan apapun juga, saudara-saudara. Tapi yang Tuhan inginkan hari-hari ini, ayo kita sebagai orang yang percaya memiliki integritas. Kalau kita mengatakan aku adalah anak Allah, tunjukkan kepada dunia kalau aku ini adalah anak Allah. Jangan pada waktu kita ketemu dengan sesama orang Kristen kita bisa tunjukkan aku anak Allah. Tapi begitu ketemu dengan orang-orang dunia, sama seperti orang-orang dunia saja. So, ini bukan sebuah integritas yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu mempersiapkan diri kita supaya kita itu mempersiapkan diri kita supaya kita ini ayo belajar tahun ini. Nanti seminggu demi minggu kita akan belajar bagaimana kita hidup berintegritas itu. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita akan belajar integritas yang terbaik terlebih dahulu. Ya. Siapa orang yang bisa atau patut kita contoh? The man of integrity. Siapakah dia? Adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus yang patut kita contoh, saudara-saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia, kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, di sana kita akan temukan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Contoh, pelajari apa yang telah Yesus lakukan. Kita harus fokus mempelajari segala sesuatu yang Yesus contohkan, lakukan, firman-Nya, ya, etika moral yang ajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita pelajari dan kita jalankan. Saudara, luar biasa. Tuhan Yesus tidak peduli kesulitan atau masalah atau penderitaan yang harus dia jalani, asalkan dia boleh tetap memegang rencana Allah melalui kehidupannya. Kalau kita melihat saudara-saudara, ia memberikan sesuatu yang terbaik dari dirinya. Supaya apa, saudara-saudara?
supaya rencana Allah digenapi untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Sesuatu yang terbaik dari dirinya adalah pengorbanannya, yang mengorbankan nyawanya, jiwanya, mati di atas kayu salib. Dia tidak peduli, meskipun dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia dicaci maki. Dia pernah memberikan satu contoh atau pelajaran, bila seorang menempeleng pipi kananmu, kasih ke pipi kirimu. Saudara, pada waktu dia harus menderita, dia alami sesuatu yang luar biasa. Dia dihina, dilecehkan, tapi dia lakukan sesuai apa yang pernah dia ajarkan. Dia diam, dia tidak membalas. Bahkan di atas kayu salib, di atas penderitaannya, dia bisa berdoa kepada Allah Bapa di surga, ampunilah kesalahan mereka. Integritas yang luar biasa dia contohkan kepada kita. Dia contohkan kepada kita, dia memberikan sesuatu yang terbaik. Nah, pada hari ini kita akan belajar juga bagaimana kita ini mau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita buka Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita harus mempersembahkan. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu, biarlah karena demi kemurahan Allah, demi kemurahan Allah yang kita terima, bagaimana kita sudah diselamatkan, bagaimana kita sudah ditebus. Rasul Paulus mengingatkan, hendaknya kita mempersembahkan tubuh kita. Tubuh kita seluruhnya persembahkan menjadi satu persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Kalau berbicara tentang persembahkan tubuh, saudara-saudara, itu berbicara tentang kehidupan kita. Tentang apa yang kita miliki juga. Tentang kehidupan ini loh. Semuanya, seluruh aspek di dalam hidup kita. Apa yang kita miliki. Tuhan inginkan supaya kita persembahkan semuanya itu menjadi persembahan yang kudus, hidup, kudus, berkenan di hadapan Allah. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang kita miliki, saudara-saudara, seharusnya kita persembahkan. Bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Kita kalau mengingat keadaan diri kita sendiri, seringkali kita lupa untuk memakai kehidupan kita itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kita persembahkan untuk Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita ingat kemurahan Tuhan itu senantiasa dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita juga supaya kita ini hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau tidak, susah saudara-saudara. Diajarkan untuk memberikan persembahan ini, persembahan itu, diajarkan untuk melayani, diajarin untuk itu loh. Hidupmu itu untuk Tuhan.
tapi karena tidak sadar. Karena nggak sadar kemurahan Tuhan yang dia miliki. Karena nggak sadar saudara, atau hidupnya jauh dari Tuhan, nggak intim. Maka banyak saja alasannya. Tapi saudara-saudara, kalau kita itu hidup intim dengan Tuhan, maka semua apa yang diajarkan oleh Alkitab itu akan kita lakukan dengan baik. Satu contoh saudara-saudara, kalau kita mengasihi seseorang, ya kalau yang masih pacaran tuh saudara-saudara ya, wah cintanya lagi menggebu-gebu, apapun juga dia akan berikan. Dia berusaha menyenangkan kekasihnya dengan dasar apa? Kasih intim, ya. Nah saudara-saudara, kalau kita itu intim dengan Tuhan, kasih dengan Tuhan, maka kita itu bisa memberikan segala sesuatu dengan bebas, tanpa hitung-hitungan. Nah, tadi VOP udah mengingatkan kepada kita, ya, Voice of Pentecost, bahwa kebiasaan bulan Februari kita sudah 10 tahun ini kita lakukan. Bahwa kita tiap bulan Februari kita mempersembahkan persembahan sulung. Nah saudara-saudara, bagaimana kita itu dengan rela memberikannya, bukan dengan ini aturan hukum, dengan berat hati. Tapi saya yakin saudara-saudara, pada waktu kita intim, hubungan kita dengan Tuhan baik, maka kalau ada firman Tuhan yang mengatakan bawalah persembahan, muliakanlah ya Tuhan dengan persembahan sulungmu, saudara-saudara, kita nggak mikir-mikir, kita lakukan firman Tuhan dengan baik. Kalau firman Tuhan mengatakan bawalah persembahan persepuluhanmu, juga kita lakukan dengan baik. Saudara-saudara, Alkitab memberikan sebuah contoh. Ini yang diungkapkan oleh gembala sidang kita. Suatu saat Tuhan Yesus berdiri di serambi bait Allah. Nah, orang-orang datang ke bait Allah. Ada orang kaya, ada orang yang sedang, saudara-saudara. Orang yang kaya mungkin bawa uang itu sekepok, dimasukin bluk ke tempat persembahan. Ya, ada yang bawa persembahan, pokoknya ini banyak lah. Tetapi datang seorang janda. Dia membawa 2 ketip, 2 keping uang. Dia berikan kelinting karena gak seberapa. Tapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan, janda itu memberikan bukan dari kelebihannya, tapi janda itu memberikan apa yang dia miliki. Kenapa dia bisa melakukan hal yang demikian ini? Tuhan Yesus pada waktu itu mengatakan persembahan mana yang terbaik. Persembahan janda itu yang terbaik, karena dia berikan dengan hatinya, dengan seluruh kehidupannya, ya, karena hubungannya intim dengan Tuhan. Nah hari-hari ini saudara-saudara, kalau kita diingatkan tentang persembahan sulung, banyak kontroversi memang, ya. Apa berikan persembahan sulung tiap tahun lagi, emang mau makan apa, segala macam. Tapi saudara-saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, tidak mempermasalahkan hal yang demikian ini. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa manusia hidup bukan karena roti, tapi manusia hidup oleh
firman, oleh perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ya, Tuhan Yesus juga ingatkan, jangan ada dua Tuhan dalam kehidupanmu. Kau mengerti, engkau mengatakan aku percaya kepadamu Tuhan, engkau adalah Allah. Bahkan dengan enaknya kita ngomong engkau Allah El Shaddai. Kalau nyanyi El Shaddai mulia. Tapi ternyata kehidupannya bergantung kepada Mammon. Nggak bisa. Kita belajar. Kita buka sekali lagi. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana-bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dengan iman, keintiman kita dengan Tuhan yang akan menyebabkan kita mau bertindak. Ya, jadi ingat bulan Februari nanti kita bawa persembahan sulung. Apa yang kita terima bulan Januari kita berikan kepada Tuhan. Pak, musim pandemi susah. Tuhan berjanji di dalam ayat tersebut dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana-bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, saudara berdoa, makin intim dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan pencerahan kepada saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, hal yang terakhir yang mau saya singgung pada pagi hari ini, keadaan situasi hari-hari ini, pandemi. Bukan makin membaik kalau kita melihat, wah, tingkat penularan penyakit ini makin kencang. Indonesia udah hariannya udah 9.000-an. Ya, beberapa dari teman-teman kita juga ada yang positif, ya, ada yang sudah sembuh, ada yang sekarang masih berjuang. Saudara-saudara, apa yang terjadi sih? Sebenarnya saya kemarin itu hari Jumat malam, saya jemput anak saya, dia karena ada keperluan di Senayan City, dekor untuk rekaman. Karena itu malam saya harus jemput dia. Saya lewat di belakang Senayan City, saya lihat, waduh, anak-anak muda, laki, perempuan. Di sana itu ada orang yang jual sate taichan. Ya benar ya. Wah, mereka udah tidak memperdulikan protokol kesehatan. Jumlahnya banyak, puluhan gitu ya. Sama enaknya makan ya, semuanya. Kesembronoan. Padahal pemerintah sudah memberikan satu protokol kesehatan. Ya memang kita mungkin sudah setahun ini disuruh pakai masker, jaga jarak, cuci, nggak boleh makan di luar. Rasanya sudah kangen. Tapi itu merupakan satu kesembronoan buat kita. Kalau kita lakukan hal-hal yang demikian, apa yang Tuhan berikan melalui gembala sidang kita sih? Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-20, ya di sana dikatakan, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang saat lamanya sampai amarah itu berlalu. Tuhan mengingatkan bersembunyi, saudara-saudara.
barang sesaat sampai amarah itu berlalu. Tapi kadang-kadang kita ini udah gak sabar rasanya. Kita harus waspada dengan keadaan pandemi corona ini. Saya rindu jemaat jangan sampai terkena sakit corona ini. Ya, karena kalau kena, saudara-saudara, ini sakit yang paling ngenes kalau saya bilang. Kalau sakit yang lain, saudara-saudara, misalnya di opnam di rumah sakit itu masih bisa ada yang jagain, saudara-saudara. Ya, kalau yang suaminya, yang ibunya, sakit dipegangi, iya Pak, sabar Pak. Tapi kalau corona ini, saudara-saudara, benar-benar saudara-saudara ngap, nggak bisa napas. Mau panggil ma, aku nggak bisa napas, nggak bisa saudara-saudara, diisolasi. Jadi penderitaannya itu loh, ngap, nggak bisa tidur, nggak bisa napas, megang tangan istrinya aja nggak bisa, megang anaknya nggak bisa, menderita sekali. Itu akibat apa, saudara-saudara? Kesembronoan. Amsal 22 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Lihat saudara-saudara, ada orang bijak dan ada orang yang tidak berpengalaman. Dan ayat ini diulang persis sama dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang kedua, Amsal 27 ayat yang ke-12. Kata-katanya persis sama. Saudara, jadi kalau ayat, banyak orang-orang yang tertular. Saya pernah baca satu keluarga 26 orang kena COVID semua. Gara-gara apa? Ngadakan ngumpul pesta makan-makan bersama. Nah kalau makan kan nggak pakai masker, saudara-saudara. Ya udah, apalagi keluarga nggak apa-apa lah. Banyak kesaksian, saudara-saudara. Banyak kesaksian bahwa mereka tertular. Ya ini klaster keluarga. Klaster keluarga sekarang ini harus berhati-hati. Kemarin Natal banyak ngumpul-ngumpul, ya ini ada sekarang saya lihat mulai penularan. Nah, saudara-saudara, kalau pemerintah nganjurkan 3M, apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tapi sekarang ada yang nganjurkan 5M, saudara-saudara. Jadi yang pertama itu adalah kita membatasi mobilitas. Artinya apa? Jangan kemana-mana lah, jangan keluyuran. Bersembunyi tadi saya 26 mengatakan ya. Kemudian menjauhi kerumunan. Lebih baik menjauhi kerumunan. Saudara, jadi dalam menghadapi pandemi ini 2021, jadilah orang yang bijak. Jangan masa bodoh terobos aja, berbahaya. Ya. Nah, saudara-saudara, saya nggak berpanjang firman Tuhan pada hari ini, tetapi yang penting adalah yang saudara-saudara harus ingat. Tuhan mau supaya kita ini berintegritas tahun ini. 2021 ini kita berintegritas. Tunjukkan kepada dunia
iman kita yang teguh, iman kita yang benar kepada Tuhan. Dengan melalui perbuatan-perbuatan kita, karena kita fokus kepada Yesus. Karena kita mencontoh Dia. The man, ya, the man of integrity itu, ya. Kita contoh Dia. Kita berikan apa yang terbaik. Kita jaga diri kita dengan baik. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan. Engkau berhasil, engkau naik. Dan engkau melihat pembelaan Tuhan Yesus sempurna nyata. Tuhan pakai hidupmu dan hidupku menjadi kesaksian di masa Pentakosta ketiga ini. Pentakosta terakhir ini. Sehingga banyak orang melihat Tuhan Yesus. Kiranya berkat berlimpah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Saat ini lagi sampai Maranatha, Yesus datang menjemput semua orang percaya. Bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara.